Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'a kabar sanak sadonyo, semoga masih dalam lindungan Allah. Sejauh-jauh bangau tabang, bangau balik ke tempat samulo. Sejauh-jauh orang merantau, inyo balik ke kampung halaman juo. Selama-lama orang hidup di dunia, pasti inyo balik ke kampung akhirat juo. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ambo Azatul Ayuni dari Agam Sumatera Barat akan mencoba menyampaikan tafsir surat Yusuf ayat 9 sampai ayat 10. Tafsir surat Yusuf ayat ke-9 ke-10 tadi menurut tafsir Imam As-Suyuti, uqtulu Yusufa, bunuhlah Yusuf, awit rauhuhu ardo, atau campaanlah inyo ka suatu tampe, ay bi ardin ba'idatin, maksudnya ditampe bumi yang jauh. Yakhlu lakum wajhu abikum, supaya perhatian ayah mereka tak tumpah kepada mereka. Bi ayyaqbala alaikum, senantiasa kalian menerima, wala yaltafit li ghairikum, dan tidak ada yang berpaling dari selain kalian. Wa takunu min ba'dihi, dan selapih itu kalian, ay yaitu ba'da qatli Yusufa, setelah membunuh Yusuf, awit rahuhu, atau menyampaannya, qauman sholihin, kalian menjadi orang-orang yang elok. Bi antatubu, agar kalian bertaubat. Qala qailum minhum, salah seorang di antara mereka berkata, siapa yang berkata? Huwa Yahuda, yaitu Yahuda. La taqtulu Yusufa, janganlah kalian membunuh Yusuf. Wa alquhu, dan campaanlah inyo, itrahuhu, maksudnya melemparnya, fi ghayabatil jubbi, ke dasar sumur. Muslimul bi'ri, yaitu ke sumur yang kalam. Wa fi qira'atin bil jam'i, yaltaqithu ba'du sayyarah, supaya dipungut oleh orang-orang musafir. Al-musafirina, maksudnya orang-orang musafir. In kuntum fa'ilin, jika kalian mengarajuannya. Ma aradtum minat tafriki, jika kalian ingin memisahkan, faktafu bidzalik, maka cukuplah dengan cara itu. Dan menurut tafsir kitab Safatut Tafasir surat Yusuf ko ayat ke-9 di 10, yaitu, jadi saudara-saudara Yusuf kunyo bermusyawarah untuk menetapkan tindakan yang tepat terhadap Yusuf. Ada mereka mengusulkan supaya Yusufku dibunuh saja atau dibuang ke tempat yang jauh, supaya ini tidak bisa balik
Jadi dengan cara itu Nabi Yakub ayah mereka akan berputus asa dan ndak ada punya harapan lain untuk bersobok jo anaknya. Jadi lambat laun Nabi Yakub lupa jo Yusuf. Jadi mereka berpikir kalau Yusuf lah ndak ada, pasti ayah mereka Nabi Yakub akan balik menyayangi mereka. Dan sanak Yusuf, mereka menyadari kalau perbuatan yang sangat kejam. Dan mereka telah tersesat dan terjerumus ke dalam tipu daya syaitan. Dan sanak Yusuf berangan-angan kalaupun mereka berbuat dosa, pintu taubat masih terbuka. Dan mereka pasti akan menjadi golongan orang-orang yang elok. Dan tidak mungkin Allah tidak akan menerima taubat mereka. Dan Allah pasti tidak akan murka dengan mereka. Itu yang mereka inginkan. Dan tafsir ayat ke-10 jadi salah seorang di antara mereka ada yang menolak kalau Yusuf dibunuh. Sebab masih ada rasa sayang ke Nabi Yusuf. Jadi inyo mengusulkan supaya Yusuf tidak usah dibunuh, tapi dicampakkan ke dalam semua. Kalau dicampakkan ke dalam semua, beko kalau ada orang datang ke situ musafir, mau ambil air, pasti dibawanya Nabi Yusuf tuh ke negara yang jauh. Jadi kalau jo usulan niko, Nabi Yusuf tidak akan mati. Dan mereka berpikir kalau mereka terbebas dari pembunuhan. Tapi makasud dan tujuan mereka tercapai untuk mencampakkan Nabi Yusuf. Itu perbuatan yang sangat tidak bagus untuk ditiru. Sekian tafsir Safatut Tafasir yang bisa ambo jalihan dari surah Yusuf ayat ke-9 sampai ayat ke-10. Ambo lupa menyebut munasabahnya. Munasabah ayat iko ke ayat sebelumnya, yaitu ayat sebelumnya menceritakan Yusuf menerangkan tentang mimpinya dan takbir menurut pendapat Nabi Yakub. Apa itu mimpinya? Sesuai dengan surat Yusuf ayat ke-4 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi dalam ayat tersebut Nabi Yusuf bermimpi macam lihat sebalih bintang, matahari, bulan bersujud di hadapan dia. Dan ayat itu munasabah dengan ayat setelahnya. Ayat setelahnya menerangkan tentang sifat iri, judengki dan sanak Yusuf terhadap Yusuf, sehingga mereka merencanakan makar untuk membunuh Yusuf dan sekurang-kurangnya menyingkirkan Yusuf sejauh-jauh mungkin. Itu sesuai dengan ayat surat Yusuf ayat ke-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Jadi kesimpulan dari surat Yusuf ayat 9 sampai 10 yang Abu baca tadi, itu ada 3 macam kesimpulannya. Yang pertama, Allah menegaskan bahwa dalam kisah Nabi Yusuf banyak terdapat pelajaran-pelajaran dan teladan yang baik. Yang kedua, di antara dunsanak Yusuf ada yang mengusulkan supaya Yusuf dibunuh saja. Tapi ada pula yang di antara mereka yang keberatan kalau Yusuf dibunuh saja. Jadi ia mengusulkan kalau Yusuf dimasukkan ke dalam semua, sesuai dengan ayat yang Abu baca tadi yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Jadi kesimpulan yang ketiga yaitu kedengkian dan iri seringkali mendorong manusia untuk berbuat jahat. 3. Sekian surat Yusuf ayat ke-9 dan 10 yang bisa Ambo sampaikan. Kalau ada kata-kata Ambo yang salah, tolong dimaafkan. Yang batu itu hanya dari Allah, dan yang salah itu dari Ambo dan dari syaitan. Pak Tani paika sawah, pulang-pulang membawa ikan. Jika ada kata-kata Ambo yang salah, mohon kiranya untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.